أشهد أن لا إله إلا الله. Karena banyak kali permintaan kepada saya, minta bantahan-bantahan terhadap orang salafi. Nah, dia bilang begini, ya minta bantah, ya saya bantah. Cuman yang jadi masalah, yang nelpon saya perorangan, ya, perorangan. Nah, gitu. Jadi makin hari saya tengok makin bobrok kali hujah mereka itu. Saya diam, salah. Kalau saya layani habis waktu. Jadi akhirnya gimana? Lebih baiknya gimana? Karena as-sakit anil haq setan akhras. Diam dari kebenaran itu setan bisu. Ya. Diam dari kebenaran setan bisu. Jadi kita tak boleh diam. Bapak kalau tahu tak boleh diam. Jadi sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi itu ya tahu, maka dia tak diam. Bapak di perumahan Palam ini nyaman nggak tinggal? Nyaman, kenapa? Karena saling diam kan? Kalau Bapak bertetangga dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kira-kira betah nggak Bapak? Salah dikit langsung tegur kan? Maka Islam ini kan sama rumah ini. Nanti semak dikit sapu. Begitu. Cuman kita merasa terganggu karena kita bagian penyemaknya gitu. Nah, saya bercakap ini bukan berarti saya udah hebat kali bercakap, enggak. Saya ini termasuk pendiam. Andaikan saya tak pendiam, pengajian mereka saya datangi, saya ajak debat di sana. Itu. Cuman kenapa tak saya buat? Karena saya agak diam juga ini. Gitu. Jadi kau jangan ganggu aku pun gak aku ganggu kau kan gitu. Cuman di dalam aku menerangkan di majelisku, ku katakan kalau memang kau sesat ya sesat. Tak boleh aku diam. Kalau memang kau tak terima aku katakan sesat, ya mari kita berdialog. Karena konsepnya surah Az-Zumar ayat 18, yang mendengarkan perkataan mengikuti yang terbaik di antaranya. Boleh enggak langsung diklaim sendiri gitu saja? Tak boleh. Karena ada kata fa'aslihu. Begitu. Nah, jadi ini hukum adat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, ada menjelaskan apa namanya syariat, ada menjelaskan hakikat. Jadi kalau Allah sedang menjelaskan hakikat, ya kita harus kembalikan kepada hakikat. Kalau Allah menjelaskan syariat, ya kembali kepada syariat. Seperti bukan Allah yang melontar ketika kamu melontar, tapi yang melontar siapa? Allah. Itu syariat apa hakikat? Hakikat. Jangan dikaitkan syariat, jangan dijadikan syariat. Nanti Bapak lempar orang, bilang Allah yang lempar. Datang orang pun bawanya kampak. Kenapa kau kampak aku? Bukan aku, Allah yang nampak. Gitu. Nah, maka takwa pun ada dua martabat, ada syariat, ada hakikat. Ketika Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, berarti itu syariat. Bapak wajib semampu. Kalau mampu berdiri jangan duduk. Kalau mampu duduk jangan berbaring, kan begitu salat itu. Yufaku anhu man ufik, dipalingkan darinya orang yang pantas untuk dipalingkan. Dipalingkan darinya orang yang pantas untuk dipalingkan. Jadi Allah tidak memaling orang kalau orang itu tidak pantas untuk dipaling.
Din, sini dulu. Nah, begitu dia datang, udah dekat, saya usir. Dia nanya, bang, kenapa abang panggil aku, begitu dekat abang usir? Nah, tadi ku panggil karena fitrahmu. Kau orang, bukan binatang. Fitrahnya dirimu orang. Orang itu saya panggil, karena kau bukan binatang. Cuman begitu kau datang, sebagai orang, memang orang, sebagai orang, tapi keadaanmu tak pantas di sini. Oleh karena kotor dan sebagainya. Itu penyebabnya kuusir. Usirnya karena orang apa keadaan? Kalau keadaan, orang itu bisa berubah apa enggak? Kalau orangnya enggak. Jadi Allah palingkan orang yang pantas untuk dipaling. Yu'faku anhu man ufik. Ya, apanya? Ya, coba ini kita lihat. Ya, dipalingkan darinya orang yang pantas untuk dipalingkan. Maka Bapak lihat aja diri Bapak. Dalam agama ini di mana yang Bapak tak ada? Siapa yang malingkannya? Yang malingnya siapa? Allah. Nah, kenapa Allah paling? Kenapa? Hah? Karena pantas untuk dipaling. Kan begitu? Nah, kenapa minum tua? Siapa yang mentakdirkan dia minum tua itu siapa? Allah. Kenapa di tempat taat ini nggak bisa? Siapa yang malingkannya? Allah. Dah. Berarti kalaulah alam ini tidak bergerak kecuali Allah gerakkan. Jadi bergeraknya tadi minum tua, kenapa? Karena dipalingkan Allah. Kalau begitu ini minum tua, salah dirinya apa salah Tuhan? Kenapa salah dirinya? Nah, disinilah. Maka ketika kita menghadap Allah, lihatlah diri kita pantas apa tidak. Oke. Salat wajib nggak nutup aurat? Wajib. Kalaulah saya pakai baju Batman, celana dalam di luar apa di dalam? Di luar. Aurat udah tertutup apa belum? Udah. Kira-kira kalau sholat saya udah bisa apa enggak itu? Yang seperti itu? Enggak, artinya nutup aurat udah. Udah kan? Syariatnya udah kan? Artinya udah nutup aurat. Kan begitu. Cuman pandang pantas apa enggak? Ada orang beragama dia sampai kata pantas, ada orang beragama tak sampai kata pantas. Komunitas anak pang. Komunitas anak pang. Pakaiannya gimana? Ya, dia pakai rambut yang ini. Nah, rupanya ada yang taat. Kalau ada anak pang taat, dipuji apa enggak? Hah? Dipuji. Kalau ada anak santri taat, dipuji apa enggak? Kenapa bisa demikian? Kalau ada kura-kura bisa manjat ke sini gitu, hebat apa enggak? Kalau monyet manjat, hati-hati Pak.
Pujian itu bisa mengukur diri. Ketika bapak melakukan kebaikan sedikit aja dipuji orang, itu artinya apa? Bapak bukan pelaku kebaikan, orang nengoknya aneh. Jadi jangan senang. Ya. Wa Udin rajin bersedekah. Nah, tiba-tiba hari ini tak bersedekah, orang bilang apa? Pelit. Wa Udin pelit. Tiba-tiba bersedekah. Gimana? Hati-hati. Makanya kalau ada anak pang tadi nampak dia ibadah itu di TV masuk itu. Bahkan dijadikan Islam contoh. Walaupun dia anak pang tapi taat. Nah, di situnya oke. Cuman di sini di pantasnya itu. Makanya sebelum kita kepada Allah, coba cek diri kita ini pantas apa tidak.